Pemerintah Provinsi Banten serius menurunkan angka stunting di Provinsi Banten agar berada di angka 14% bahkan di bawah itu. Saat ini, angka stunting di Provinsi Banten masih berada di angka 20%. Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina mengatakan, pemerintah Provinsi Banten sudah sejak tahun 2018 lalu fokus menangani masalah stunting yang ada di Provinsi Banten. Namun, saat itu hanya ada satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang diberikan mandat sehingga progres penanganan stunting berjalan lambat. Baru setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024, masalah stunting tidak hanya menjadi urusan satu OPD saja, melainkan juga seluruh OPD. Setelah itu, barulah terjadi progres dalam penanganan kasus stunting yang ada di Provinsi Banten. Karena waktu itu 2018 masih hanya satu OPD yang melakukan. Nah sekarang untuk cross cuttingnya Pak Gubernur menginginkan semuanya bergerak. Semuanya selalu berpikir bagaimana menangani secara tuntas terkait dengan anak stunting ini. Progres penanganan stunting yang terintegrasi dan dilakukan secara berjamaah kemudian memudahkan target penurunan stunting. Hal ini dapat terlihat dari progres penanganan stunting di Provinsi Banten. Nina mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan survei kesehatan Indonesia guna mengukur capaian stunting. Meski demikian, berdasarkan data sebelumnya, angka stunting di Provinsi Banten berada di angka 24,5% pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 sudah turun dan berada di angka 20%. Sedangkan target penurunan stunting pada tahun 2024 mendatang di angka 14%. Nina mengatakan komitmen yang kuat ditunjukkan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar dalam penanganan stunting di Provinsi Banten, sehingga ia yakin target akan tercapai. Tidak hanya OPD, tim penggerak PKK Provinsi Banten juga terlibat aktif dalam penurunan stunting di Provinsi Banten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat aplikasi eDasawisma yang dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Melalui aplikasi ini, masyarakat mendapatkan edukasi bagaimana mencegah stunting. Sementara para kader PKK bisa menggunakan aplikasi eDasawisma ini untuk mendata anak stunting termasuk progres penanganannya, sehingga data bisa lebih akurat dan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Nina mengatakan ada 5 kelompok sasaran yang mendapatkan perhatian guna diintervensi agar bisa mencegah lahirnya anak stunting. Kelima kelompok sasaran yang dimaksud adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan atau anak usia di bawah 5 tahun. Dan kelompok sasaran inilah yang menjadi poin penting di dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Banten memberikan intervensi pada kelima kelompok sasaran ini. Bahkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten membagi-bagikan tablet tambah darah atau TTD ke sekolah-sekolah untuk remaja putri guna mencegah anemia pada remaja putri. Sebab salah satu penyebab anak stunting karena sang ibu mengalami anemia selama masa kehamilan.